Korintus. Surat 2 Korintus adalah bagian dari surat-surat Paulus dengan orang-orang Kristen di Korintus yang masih relevan dengan situasi dan keadaan jemaat di masa sekarang. Andaikan memiliki seluruh kumpulan surat menyurat termasuk pesan-pesan yang dikirimkan kepada para rasul dari Korintus, tentu akan lebih mampu memahami mengapa Paulus menulis seperti yang ia lakukan dalam surat tersebut. Namun kenyataannya, hanya memiliki potongan-potongan dari sebuah dialog yang menjadi argumen. Untuk mengikuti argumen ini harus berusaha merangkai hubungan-hubungan yang berubah-ubah antara rasul tersebut dengan jemaat di Korintus. Selama Paulus tinggal di Efesus, ia tetap memelihara hubungan dengan jemaat-jemaat di Akaya yang dibangunnya pada perjalanan sebelumnya. Gereja di Korintus merupakan suatu masalah yang merepotkan dirinya karena ketidakstabilan kerohanian. Sebagian besar tersebar di Korintus dari anggota jemaat adalah bukan orang Yahudi yang tidak pernah dididik dalam kitab suci Perjanjian Lama, dan yang latar belakang religius serta moralnya sangat bertolak belakang dengan norma-norma Kristiani. Banyak hal yang harus diajarkan kepada mereka sebelum mereka mencapai kedewasaan rohani. Lihat 1 Korintus 3 ayat 1. Pelayanan Apolos di antara mereka sangat membantu dalam banyak hal. Caranya mengajar dan menyampaikan kebenaran menarik hati orang-orang di Korintus, yang terutama sangat bermanfaat untuk menghadapi orang-orang Yahudi, karena ia sangat memahami Perjanjian Lama dan dapat berdebat di muka umum dengan gaya yang sangat meyakinkan. Paulus menulis surat kiriman ini dengan menyebut namanya sendiri sebanyak 2 kali. Setelah mendirikan jemaat di Korintus selama perjalanan misinya yang kedua, Paulus dan jemaat itu sering berhubungan karena masalah dalam jemaat. Urutan hubungan ini dan latar belakang penulisan 2 Korintus adalah sebagai berikut. Pertama, setelah beberapa kali berhubungan dan surat menyurat yang awal di antara Paulus dengan jemaat, maka Paulus menulis surat 1 Korintus dari yaitu awal tahun 55 atau 56. Kedua, Paulus menyeberangi Laut Aegea menuju Korintus untuk menangani masalah yang berkembang dalam jemaat. Kunjungan yang tak menyenangkan, baik bagi Paulus maupun bagi jemaat itu 2 Korintus 2 ayat 1 dan 2. Ketiga, setelah kunjungan ini, ada laporan disampaikan kepada Paulus di Efesus bahwa para penentang di Korintus itu masih menyerang pribadinya dan wewenang rasulinya, dengan harapan agar mereka dapat membujuk sebagian jemaat itu untuk menolak Paulus. Keempat, sebagai tanggapan terdapat laporan ini, Paulus menulis surat 2 Korintus dari Makedonia. Kelima, segera sesudah itu, Paulus mengadakan perjalanan ke Korintus lagi, dan tinggal di situ selama lebih kurang 3 bulan, dari situ ia menulis kitab Roma. Penulis surat 2 Korintus adalah Paulus sendiri dan Timotius, dengan mengalamatkan surat 2 Korintus kepada jemaat di Korintus, dan semua orang kudus di seluruh Akaya. Surat 2 Korintus adalah salah satu dari ketiga surat yang menempati posisi sentral bagian kitab Perjanjian Baru di Alkitab Kristen. Surat ini juga merupakan lanjutan dari surat pertama yang juga ditujukan untuk jemaat di kota Korintus dan Yunani. Melalui surat ini Paulus ingin menerangkan mengapa ia melakukan perubahan rencana perjalanan ke Korintus. Ia juga menyampaikan pujian kepada jemaat Korintus karena telah mentaati pesan yang disampaikannya pada suratnya yang pertama. Penulis surat 2 Korintus adalah Paulus sendiri dan Timotius, dengan mengalamatkan surat 2 Korintus kepada jemaat Tuhan di Korintus, dan semua orang kudus di seluruh Akaya. Surat 2 Korintus adalah salah satu dari ketiga surat yang menempati posisi sentral bagian kitab Perjanjian Baru di Alkitab Kristen. Surat ini juga merupakan lanjutan dari surat pertama yang juga ditujukan untuk jemaat di kota Korintus. Surat ini langsung ditulis oleh Rasul Paulus. Titus adalah orang yang ditunjuk Paulus untuk mengantarkan surat ini, dengan harapan agar surat yang kedua juga disambut dengan baik oleh jemaat di Korintus. Kemudian Paulus mulai menceritakan hal ihwal yang mendorongnya menulis surat 2 Korintus ini. Sebagai rasul menjadi hamba jemaat atas panggilan Tuhan sendiri, Paulus sendiri tentu saja lemah dan dalam pelayanannya mendapat banyak kesusahan. Kendati pun ia merasa kuat dan berani karena roh Tuhan dan kerjanya sudah membawa banyak hasil, namun Paulus dengan penuh harapan menulis surat yang kedua ini untuk jemaat Tuhan di Korintus, untuk mempertahankan standar moral yang Rasul mengharapkan gereja-gereja menghargai kepemimpinan terhadap satu sama lain. Karena banyak jemaat di Korintus telah diasumsikan atas dasar bahwa gereja terbagi menjadi beberapa golongan, masing-masing mengaku taat pada pemimpin tertentu yaitu Paulus, Apolos.
Beberapa termasuk kepas, beberapa juga mengakui bahwa taat pada pimpinan Kristus. Masing-masing pihak dapat mengklaim keutamaan yang dipilih, bahkan secara terbuka banyak pendapat keluar dari jalur pemikiran Paulus dalam suratnya yang pertama. Sedangkan Timotius telah dikirim ke Korintus dengan mandat untuk mengingatkan jemaat Korintus tentang cara hidup di dalam Kristus Yesus. Berdasarkan waktu pertemuan dengan Titus, kemungkinan besar surat ini ditulis di Makedonia pada akhir tahun 56 Masehi. Setelah Apolos dan Kefas pindah ke tempat lain, akhirnya jemaat ini menjadi kacau karena kekurangan pemimpin. Desas-desus yang menggelisahkan mengenai dirinya sampai juga ke Efesus oleh karena suatu urusan usaha. Ia mengumpulkan dana sumbangan bagi orang-orang miskin di Yerusalem, yang dibawanya serta dalam perjalanannya yang terakhir ke kota itu di mana ia berpikir untuk kembali ke Palestina lagi dalam waktu dekat. Surat 2 Korintus diterima oleh semua jemaat Tuhan di Korintus dan seluruh orang kudus di Ahaya. Rasul Paulus mengalamatkan surat 2 Korintus kepada semua jemaat Tuhan di Korintus dan seluruh orang kudus di Ahaya dengan menulis namanya sendiri. Ini merupakan surat kanonis terilham yang ditulis Rasul Paulus kepada orang-orang Kristen di Yunani pada abad pertama. Paulus menulis surat ini kepada 3 golongan orang Korintus. Pertama, ia menulis untuk mendorong mayoritas dalam jemaat di Korintus yang tetap setia kepadanya sebagai bapa rohani mereka. Kedua, ia menulis untuk menantang dan menyingkapkan rasul-rasul palsu yang terus-menerus menolak wewenang dan tegurannya. Paulus meneguhkan kembali integritas dan wewenang rasulinya, menjelaskan motivasinya dan memperingatkan mereka terhadap pemberontakan yang lebih lanjut. Kitab 2 Korintus berfungsi untuk mempersiapkan jemaat secara keseluruhan untuk kunjungannya yang akan datang. Keunikan surat 2 Korintus yang ditulis oleh Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Korintus. Pertama, surat 2 Korintus ini merupakan surat yang paling banyak memberitahukan riwayat hidup Paulus. Banyak petunjuk tentang dirinya, dibuatnya dengan rendah hati, minta maaf dan bahkan dengan malu, tetapi karena terpaksa mengingat situasi yang ada di Korintus. Kedua, dilihat isi surat ini paling banyak membahas masalah dalam jemaat. Paulus menulis surat ini tiada lain untuk memperbaiki keadaan dalam jemaat Korintus, yaitu pertengkaran dan perpecahan, ketertiban dalam jemaat, masalah pengadilan, kehalalan, pernikahan, berhak, kebangkitan dan masalah kebangkitan. Ketiga, surat 2 Korintus ini melampaui semua surat kiriman lain dari Paulus dalam hal menyatakan kuatnya dan dalamnya kasih serta keprihatinan bagi anak rohaninya bahkan bapa rohani yang membentuk dirinya. Keempat, perhatian Paulus di sini menunjukkan dia sangat bertanggung jawab dalam membangun dan menggembalakan jemaatnya. Kelima, surat 2 Korintus ini berisi teologi yang paling lengkap dalam PB mengenai penderitaan Kristen. Menjelaskan lanjutannya dari 1 Korintus menegaskan kerasulan Paulus yang memiliki hak dan kewajiban dalam pemberitaan Injil. Sebagai Rasul Kristus, Paulus mau membangun jemaat Korintus dan memeliharanya, demi untuk memajukan pekerjaan Tuhan di Korintus. Keenam, istilah-istilah kunci, seperti kelemahan, duka cita, air mata, bahaya, kesukaran, penderitaan, penghiburan, kemegahan, kebenaran, pelayanan, dan kemuliaan, menggarisbawahi sifat unik dari surat ini.